Kita tahu toh, Yudea itu di selatan, Galilea itu di utara. Kalau lihat peta zaman Yesus, di tengah-tengah itu Samaria. Samaria adalah bangsa yang setengah-setengah. Ini orang Yahudi yang dibawa ke Assyria dan mereka menikah dengan orang Asyur. Jadi keturunannya ini sudah campuran. Maka orang Yahudi mengatakan kamu adalah bangsa yang terkutuk, tidak menjaga kemurnian Yahudi. Maka kalau orang Yahudi dari Galilea ke Yudea, mereka muter. Dan Anda tahu muter itu perjalanannya butuh 6 hari. Kalau lewat Samaria cuma 3 hari. Tetapi gara-gara mereka tidak mau haram, mereka muter. Karena kalau lewat Samaria, mereka haram. Nah, Yesus mendobrak segala norma dari kebencian, kesombongan, dan kuasa. Yahudi merasa lebih berkuasa. Yesus memasuki kota Samaria siang-siang. Dan seorang rabi ngobrol dengan perempuan haram. Tidak boleh. Pastor membonceng cewek, tidak boleh. Ya pasti. Jadi gosip, ribut. Yesus nongkrong di sumur dengan perempuan. Lawong burune wewe wong loro rapopo kok. Umat kok ribut. Ini haram, tidak boleh. Rabi ngobrol dengan wanita. Yang kedua, Samaria daerah yang haram, terkutuk. Ketiga, siang-siang di sumur jam 12. Ini memang ada sebuah keanehan. Rupanya perempuan ini adalah perempuan yang diasingkan oleh orang Samaria. Kita bisa tahu kenapa? Suaminya 5. Lihat, dahsyat wanita ini. Kalah ibu-ibu yang di sini. Si jiwa rantek-entek. Tekan gundul. Wanita ini 5, bahkan sekarang sedang tinggal dengan pria yang bukan suaminya. Jadi memang dia orang Samaria dan oleh orang Samaria pun diasingkan. Biasanya ibu-ibu itu wanita kalau pergi ke sumur gak mungkin siang, pagi-pagi. Apakah perempuan kalau pergi selalu sendirian? Nggak mungkin. Perempuan tuh kalau nggak ngomong mati dia. Mati. Jadi Pak, tanda-tandanya kalau istri Anda sudah nggak cerewet, sebentar lagi dipanggil Tuhan. Kalau cerewet, bersyukurlah panjang umurnya dia. Panjang umur istri Anda, tetapi Anda jadi pendek umur gitu ya. Karena konslet Anda. Jadi perempuan ini bersama-sama, tetapi dia sendirian. Karena apa? Karena diasingkan. Apa yang mau saya perhatikan Bapak Ibu? Bahwa lihat, Yesus menunjukkan Allah. Allah yang tidak memisah-misahkan. Mana orang yang rajin ke gereja, mana yang aktif pelayanan, mana yang semprul. Enggak. Misalnya, ini setengah memang mau misa karena novena, ini setengah lagi karena mau ketemu Romo Eko. Jangan tepuk tangan, Anda berdosa. Ya ibu kan benci pada saya, jadi GR, tenang aja. Lebih banyak yang suka daripada yang benci. Apakah Tuhan tidak memberkati orang yang datang dengan motivasi baik? Memberkati. Kalau Anda tidur, kur kan bangunnya pada saat nyanyi doang. Di saat pastor ini khotbah turu banyak. Omong-omongnya Ibu Putri, waduh. Apakah kalau kur tidur, lalu komuni berkat Tuhan, apakah tidak diberkati? Diberkati. Berkat Allah tidak tergantung oleh kita. Berkat Allah itu melimpah.
Ini cinta. Tuhan tidak membeda-bedakan. Apakah Tuhan mencintai koruptor? Mencintai. Walaupun dia tidak layak dicintai. Maka Bapak Ibu, yang pertama-tama harus kita sadari apa? Cinta Allah harus menjadi modal dasar hidup dan pelayanan kita. Saya dicintai. Walaupun kampret, saya dicintai. Walaupun saya jengkelin, saya tetap dicintai Tuhan. Saya tetap dicintai Tuhan. Ini yang tidak pernah boleh hilang dalam batin saya. Maka kalau saya dipanggil ke ICU mendoakan orang, apalagi orangnya udah halah Gusti, kata saya itu. Lalu anaknya ngomong, Romo semoga mama sembuh. Tuhanku Yesus, susah banget doanya, kata saya. Lah kalau dia setelah didoakan mati, saya kan gak laku lagi tuh ya. Maka saya hanya berkata apa? Tuhan, walaupun menderita, jangan sampai dia kehilangan iman, kehilangan cintamu. Saya ini pergi ke sebuah rumah terapi. Begitu kagum dengan seorang bapak yang sudah usianya 85 tahun. Ibunya 82 tahun. Dituntun. Lalu saya orang Jakarta. Saya tanya, Pak, kenapa? Romo, mata istri saya makin lama makin tidak bisa melihat. Maka istri saya selalu pegangan saya. Dan erat sekali. Maka istri saya selalu gandeng dan berat, Romo. Istri saya sudah saya usahakan berobat di Singapura, di Jepang, kemanapun, ke dokter-dokter terkenal. Loh kok makin parah. Akhirnya karena mendengar sebuah rumah terapi, bapak itu membawa ibunya ke sana. Suatu hari pada saat ibunya digandeng oleh bapak ini mengatakan, loh mah, kamu kok ndak pegang erat-erat? Lalu ibunya berkata, aku kok wis delok cahaya yo saiki. Aku wis bedokke iki ireng, iki putih, iki ono tembok, iki ora ono. Saya bersyukur sekali Romo kepada Tuhan. Tapi Romo, bagi saya yang penting bukan istri saya sembuh atau tidak. Yang penting jangan sampai istri saya merasa ditinggalkan Tuhan karena kelalaian saya. Saya ingin tetap hadir bagi dia bahwa walaupun kau tidak bisa melihat lagi, Tuhan mencintaimu. Ini Tuhan mencintai kita. Ini yang pertama harus kita sadari. Allah mengasihi Anda seperti apapun Anda. Kedua, sumur. Apa iki sumur? Ingat, di dalam perjanjian lama Abraham menyuruh salah seorang utusannya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Dan utusannya itu mendapatkan istri bagi Ishak namanya Rebeka di sumur. Yakub mendapatkan istri yang bernama Rahel di mana? Di sumur. Musa mendapatkan Siporah istrinya di mana? Di sumur. Jadi Romo-romo jangan ke sumur. Kesimpulannya.